Satu korban longsor di Dusun 3 Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit berhasil ditemukan tim SAR gabungan Medan menggunakan alat berat. Korban ditemukan di antara timbunan tanah dalam kondisi tubuh tidak utuh. Jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas. Pencarian bagian tubuh lainnya akan dilakukan sambil menunggu kondisi cuaca bersahabat. Untuk selanjutannya nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan untuk kelanjutan dari pencarian terhadap si korban. Bang, ada nggak bang kendala dalam proses evakuasinya bang? Kendalanya ya kita takutnya ada kembali longsor susulan. Longsor yang terjadi di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang terjadi pada Kamis sore menimpa 12 rumah warga. Seluruh harta benda warga hancur tertimbun longsor. Tingginya curah hujan di wilayah Sibolangit membuat sejumlah wilayah perbukitan terancam longsor. Warga diimbau untuk waspada mengingat tingginya curah hujan masih berlangsung hingga awal tahun 2022. Jelang tahun politik 2024, sejumlah tokoh politik mulai mengemuka untuk dikontestasikan. Penyebutan nama sebagai calon presiden mulai mengemuka. Meski tahun politik 2024 masih beberapa tahun lagi, mesin politik mulai memanas dengan munculnya nama-nama untuk dikontestasikan. Upaya untuk memanaskan suhu politik tersebut diawali dengan kunjungan sejumlah tokoh ke masyarakat. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertandang ke Jawa Timur. Dalam pertemuan dengan PWNU Jatim, Kiai Haji Marzuki Mustamar menyebut Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mengkonfirmasi hal tersebut, Anies Baswedan hanya tersenyum menjawab pertanyaan wartawan. Saat di Malang tadi disebut Kiai Marzuki sebagai calon presiden, gimana Pak Anies tanggapannya Pak Anies? Saya tidak sebagai gubernur. Siap, Pak Anies setiap ke Jatim selalu datang ke Ponpes Pak, minta restu ke Kiai Pak Anies buat pilpres. Bukan hanya nama Anies Baswedan yang muncul menjadi calon presiden ke permukaan, nama lain yang belakangan menjadi perbincangan adalah Puan Maharani. Kunjungannya ke Sendang Mulyo, Sleman, Yogyakarta menuai banyak perhatian masyarakat lantaran ikut menanam padi bersama petani. Tak sedikit masyarakat dan tokoh mengomentari Puan yang menanam padi saat hujan turun. Tak hanya pujian, sindiran mengalir dari sejumlah pihak, tak terkecuali mantan Menteri Susi Pujiastuti yang mengomentari di media sosial. Nama Puan Maharani belakangan menjadi salah satu dari sekian nama yang digadang-gadang untuk tampil pada kontestasi politik tahun 2024. Pemirsa, sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo bertemu dengan mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar menerima cenderamata kaos bergambar foto dirinya bersama FX Rudiatmo. Bener ada stres. Bener nih Pak. Gimana? Wong guyon we angel to saiki. Guyon kono tenanan. Kono iki sapa? Di sela-sela kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo bertemu dengan mantan Wali Kota Surakarta FX Rudiatmo. Keceriaan nampak saat keduanya menunjukkan kaos banteng celeng yang terdapat gambar foto Ganjar bersama FX Rudiatmo. Foto keduanya terlihat beradu kepala, bertuliskan sedulur perjuangan yang berarti saudara seperjuangan. Menanggapi kaos banteng celeng yang berisi foto dirinya bersama Ganjar, FX Rudiatmo mengaku memiliki makna tersendiri. Puluh tahun, sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang itu teskisnya yang namanya tegak lurus. Ini kan mau pion itu prajurit yang punya integritas on the track. Itu pion nasionalis. Nah, itu pion. Ada gambar celeng ngawur, gambarnya Pak Rudi. Rudiatmo mengaku gambar kaos banteng celeng yang tergambar foto dirinya dengan Ganjar Pranowo merupakan inisiatif para kader muda DPC PDI Sekota Solo dan tak ada kaitannya dengan dukung-mendukung kepada pihak tertentu. Pak Honda, dari kaosnya dari Pak Honda.
Apa makna dari pemberian kaos bergambar Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudiatmo oleh mantan Wali Kota Surakarta tersebut? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum Ganjaris Majjo Prai dan Direktur Eksekutif Survei SMRC Sirojudin Abbas. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Jo terlebih dahulu. Mas Jo, mengapa celeng hewan yang dipilih oleh Ganjaris untuk memunculkan atau menonjolkan simbol dari banteng dan juga Pak Ganjar ini? Simbol celeng bukan Ganjaris ya. Simbol celeng itu tiba-tiba populer ketika ada masalah di internal PDI di Jawa Tengah. Tapi menurut kami celeng itu memang kemudian menjadi populer di teman-teman Ganjaris karena menggambarkan perjuangan begini. Celeng itu kan filosofinya hewan yang berjalan lurus, tidak mau belok-belokkan. Jadi kita ya tegak lurus terhadap perjuangan kalau di Ganjaris ya terhadap visi misinya Ganjaris. Yang pertama itu mengawal Pak Jokowi hingga 2024 dengan baik dan sempurna, lalu kita mendorong tongkat estafet seyogyanya dapat dipegang oleh kader atau oleh figur yang kompatibel dengan Pak Jokowi, yaitu Pak Ganjar. Intinya kita tegak lurus. Oleh karena itu lambang celeng itu dapat diterima dan kemudian populer di kalangan Ganjaris. Ingin melihat lurus ke depan, tapi kan dalam politik apakah bisa ini hanya lurus ke depan saja Mas Jo, tidak melihat kanan kiri partai pendukung untuk mengusung di 2024 nanti Mas Jo? Iya, tentunya begini, Ganjaris itu kan relawan. Kita ini dalam berpolitik ini informalnya lah, ya, lingkaran terluar. Kita ini asa demokrasi, sehingga kita kalau mendukung satu figur, dalam hal ini adalah Pak Ganjar Pranowo, ya kita fokus di Pak Ganjar Pranowonya, tentang partai mana yang nanti mengusung, gerbong mana yang mengusung, atau wapresnya siapa, kami tidak ikut-ikutan di situ. Ya. Itulah kemudian maka celeng sangat diterima di Ganjaris itu karena memang kita tegak lurus. Itu saja. Nah, di depannya ini ada foto Pak Ganjar dan juga Pak FX Hadi, dagunya menempel. Maknanya apa? Ya karena itulah sahabat. Kalau pipinya yang nempel, wah itu kan boleh pakai dagunya. Bukan dagu ya, ini apa? Jidat itu apa tuh namanya? Ya jidatnya ya, itu ya. Ya, keningnya itulah kedekatan saya, salah satu orang yang ngefans sekali dengan figur Pak Rudi. Pernah 1-2 kali bertemu dan beliau memang luar biasa. Orang yang tidak pernah memikirkan hal lain kecuali masyarakatnya ketika di Solo. Dan sekarang punya sahabat yang namanya Pak Ganjar Pranowo yang menurut beliau adalah layak untuk dijadikan sedulur perjuangan tadi ya, sahabat seperjuangan. Saya luar biasa itu. Saya ke Pak Abbas. Pak Abbas, seberapa besar pengaruh dari simbol-simbol ini yang dimunculkan 2 tahun sebelum pesta demokrasi kepada masyarakat? Ya, gini, ada 2 hal yang saya kira perlu digarisbawahi. Pertama, munculnya kelompok seperti kelompok Ganjarisnya Mas Jo, itu harus dibaca sebagai ekspresi dari partisipasi kalangan muda terhadap kondisi politik nasional, dan ekspresi aspirasi itu menunjukkan bahwa mereka punya kepedulian, mereka punya visi, dan mereka mencari figur yang mengekspresi dan figur yang mewadahi dari visi politik ke depan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pilihan terhadap Mas Ganjar, saya kira itu sudah mengindikasikan bahwa kelompok dan seperti Mas Jo dan kawan-kawan ini mencoba mengajak masyarakat untuk memahami lebih baik tentang visi masa depan kebangsaan kita ini. Bukan hanya visi Mas Ganjar, tapi visi dari kalangan muda yang dipimpin Mas Jo ini. Bahwa nanti ada respon positif dari
tokoh-tokoh di internal PDIP tempat Mas Ganjar bernaung itu adalah akibat lanjutan dari dari aspirasi yang dikumandangkan kaum muda itu. Maka menurut saya simbol-simbol yang muncul belakangan itu seperti celeng, banteng celeng, sedulur perjuangan itu adalah bentuk sambutan terhadap aspirasi dan kawan-kawan ini. Sangat baik, tentu saja proses resmi pencalonan di partai kan belum mulai. Tetapi tidak ada satupun partai politik yang boleh menghalangi aspirasi politik dan respon positif yang ditunjukkan kalangan muda maupun tokoh-tokoh di partai politik seperti Pak Rudi di Solo itu. Baik. Saya ke Mas Jo. Mas Jo, sudah ada belum tanggapan dari partai khususnya di daerah Jawa Tengah mengenai hal ini? Ya, kita tahu Jawa Tengah ini kalau ini mohon maaf ya, saya tidak mau mengomentari kondisi internal partai, ini yang saya baca dari media saja. Karena saya relawan, rasanya tidak elok kalau saya mengomentari kondisi partai. Tapi kalau kita lihat sudah sangat terbuka di Jawa Tengah ini, ya ada pengurus-pengurus yang mungkin tidak berkenan dengan makin maraknya dukungan terhadap Pak Ganjar, dan saya nilai itu ya biasa-biasa saja, itu ya wajar saja. Kalau kami dalam berpolitik ini politik happy-happy ya, senang-senang supaya pesta demokrasi ini benar-benar terasa pestanya. Jadi bukan murka demokrasi tapi pesta demokrasi. Kita yang senang-senang, yang happy-happy, itu aja yang kita lakukan. Tapi terkait di Jawa Tengah yaitu adalah internal partai ya, dinamika di internal partai ya. Kami berharap ya tidak sampai memperkeruh suasana. Saya pikir itu. Baik Pak Abbas, kalau survei dari SMRC sudah ada belum siapa nama yang paling menonjol di PDIP untuk menggantikan Pak Jokowi nanti di 2024? Ya, kita udah punya data longitudinal, artinya udah panjang, udah minimum 2 tahun lah yang kita punya. Memang di temuan-temuan survei kita mengindikasikan bahwa ada sejumlah nama di internal PDIP yang sekarang mendapatkan dukungan cukup baik dari masyarakat luas. Nah, kalau kita lihat kontestasinya secara terbuka, bukan hanya di PDIP, tapi juga mencakup tokoh-tokoh lain di luar dari PDIP, ya kita menemukan juga nama-nama yang lain. Di PDIP sendiri ada Mas Ganjar, ada Bu Risma, ada Mbak Puan, ada yang lain. Hanya saja sampai saat ini kita melihat ada konsistensi yang cukup baik dari data-data yang kita peroleh bahwa Mas Ganjar sejauh ini adalah tokoh yang paling didukung oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya unggul di internal PDIP, tapi unggul dibanding tokoh-tokoh yang lain yang sudah beredar. Baik, poin-poin apa saja keunggulan dari Pak Ganjar dibandingkan dengan yang lain, Pak Abbas? Saya kira begini, ada 3 hal. Pertama, kalau menurut pendukung Pak Jokowi, Mas Ganjar ini adalah kelanjutan dari dari model kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Populis karakternya, interaktif dengan masyarakat, dengan kehidupan real di tingkat masyarakat. Nah, pemimpin yang empati seperti inilah diantara karakter yang disukai masyarakat satu. Yang kedua, Mas Ganjar juga elektabilitasnya tinggi. Beliau tidak hanya diterima oleh para pendukung Pak Jokowi dan pendukung PDIP, tapi juga diterima juga oleh pendukung partai-partai non-PDIP. Bahkan didukung oleh para pemilih yang pada Pilpres 2019 yang lalu, mereka itu adalah pemilih Pak Prabowo. Itu lintas partai dan lintas dukungan di Pilpres. Dan yang ketiga, Mas Ganjar untuk posisi yang belum populer, belum sepopuler tokoh-tokoh yang lain,
beliau sudah memperoleh elektabilitas yang cukup tinggi. Jika simulasinya dibuat di antara masyarakat yang mengenal 3 calon gitu, misalnya ada Mas Ganjar atau 5 gitu ya, ada Pak Prabowo, Pak Anies, Mas Ganjar, Pak Ridwan Kamil, Pak AHY dan Pak Sandi misalnya, kita menemukan secara konsisten Mas Ganjar unggul dari semuanya. Oleh karena itu, karena popularitas Mas Ganjar masih relatif rendah di bawah 70%, maka masih ada modal yang cukup besar bagi beliau untuk menaikkan popularitasnya sehingga memperkuat elektabilitasnya. Baik, Mas Jos, singkat saja, apa yang akan dilakukan Ganjaris ini untuk meningkatkan popularitas sehingga bisa Ganjaris memastikan bisa mantap ini untuk maju di 2024 nanti? Ya, Ganjaris konsisten untuk terus memberitakan kerja-kerja baik Pak Ganjar di Jawa Tengah ke seluruh pelosok Indonesia. Ganjaris ini bukan hanya relawan yang aktif di sosmed saja, tapi kita punya struktur sampai ke kabupaten, kota, kecamatan, bahkan kelurahan. Jadi secara darat pun kami lakukan sosialisasi itu. Kami saat ini punya program unggulan yaitu Rumah Relawan, di mana anggota Ganjaris memasang spanduk Rumah Relawan sehingga teman-teman yang tidak terkontaminasi sosial media atau media lain bisa bertanya langsung. Jadi kami sudah mulai dalam tanda kutip perang daratnya sudah kita mulai. Ini konsisten kami yang terkait dengan tadi tegak lurus atau fokus tadi. Baik, kita nantikan seperti apa nanti nama-nama yang muncul menuju ke 2024 dan seperti apa nanti lobi-lobi partai yang terjadi disertai juga dengan lobi-lobi relawan. Terima kasih Ketua Umum Ganjaris Mas Jopray dan juga Direktur Eksekutif Survei SMRC Sirojudin Abbas telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sehat selalu. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pemuda pembunuh janda di kamar kos gara-gara sakit hati. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda berikut.